Saya ke Gramedia aja pernah ngerasain ditolak. Gitu. Sekarang udah posisinya udah diminta. Saya pengen misalkan nyari duit ya nulis karya fiksi yang komersil lah, novel gitu. Kita harus kuat dengan medan itu, apalagi penulis kan banyak banget gitu. Kita harus nemuin apa perbedaan kita dari penulis lain. Ade Ubaidil lahir di Cibeber, Cilegon 2 April 1993. Pripun kabare Mang Ade? Bahasan baik ya. Wih, aja sekabe. Kita bisanya pripun doang soal. Wis jadi wong Cibeber soalnya. Oh iya dong. Alhamdulillah sehat Mang Daru. Mang Daru pripun sehat? Sehat dong. Iya. Walaupun abis berjibaku dengan banjir. Iya. Ngomong-ngomong Cibeber kebanjiran udah. Cibeber kebanjiran, tapi yang daerah Sambirata ke sana. Yang wilayah-wilayah ke situ. Tapi kalau yang kampung Cibebernya mah enggak. Oke, Sambirata ya. Berarti bergejolak tuh ya. Oh ya, kita udah tahunan lah kayaknya, udah agenda tahunan. Banjir itu. Banjir udah sahabat banget dari kecil. Ternyata enggak cuma Isro di sana yang tahunan ya. Banjir juga tahunan. Banjir juga sahabat kami. Bang Ade, ini seorang penulis novel Yuni yang diadaptasi dari film Yuni karya sutradara Kamila Andini. Iya. Kemudian ini juga banyak buku-bukunya nih, ada 4. Enggak cuma ini sebenarnya, masih banyak yang lain. Iya, yang lain enggak ada. Yang lain kopiannya. Oke. Ini semuanya cerpen ya? Iya, rata-rata kumpulan cerpen. Kalau novel baru nulis 3 doang novel. Oke. Ini novel Yuni nih yang terbaru Yuni 2022. Viral. Katanya dengar-dengar buat nulis novel Yuni ini sampai kabur ke Jogja, bener nggak? Iya, mau nggak mau sih sebenarnya, karena lagi tuh udah dikejar deadline. Kita kan dikasih waktu, sebetulnya setahun dikasih waktunya, tetapi kan buat nulis. Cuma kan saya tuh masih ragu-ragu ini beneran saya yang ngerjain atau enggak gitu ya. Apalagi setelah Yuni filmnya, ini kan dari film ke buku kan. Iya. Maksudnya filmnya udah banyak diputar di banyak negara, di festival-festival dan banyak dapat penghargaan gitu. Beban kan ya. Iya. Makanya saya berkali-kali nanya ke Mbak Kamila, ini bener nggak saya yang nerusin nih? Iya. Karena khawatirnya gini, saya udah ngerjain, takutnya mereka punya tim sendiri gitu, akhirnya diputuskan karena kita belum ada kontrak atau apa kan, cuma baru karena awalnya baru saya cuma bilang doang, Mbak, bagus nih kalau dinovelin gitu doang, bercandaan awalnya. Gitu. Ternyata disambut baik sama Mbak Kamila gitu. Ya udah, karena kamu orang sini, filmnya juga bercerita tentang lokasinya di Banten gitu, kamu yang mungkin lebih tahu gitu, jadi dipercayakan ke saya. Padahal awalnya gara-gara Mang Kijing gitu, Mang Kijing yang ngedorong-dorong dari komunitas bahasa Jawa Serang kan, coba deh ngajukan diri baik gitu, ternyata disambut. Gitu. Nah, setahun kemudian belum saya kerjain. Tahun berapa itu? Dari tahun 2020. Kan filmnya selesai Februari 2020. Selesai syuting. Saya ngegarap tuh 1 bab dulu. Ternyata di ACC kan. Buat diajuin ke Mbak Kamila. Tapi baru ditanggapinnya di tahun berikutnya. Oh gitu. Iya, jadi di Desember 2021. Bukan Desember 2021, Oktober 2021 baru ayo dilanjutin. Lah saya belum ngerjain tuh. Gitu, akhirnya ada momen diundang gitu ya sama salah satu ya Pak Edi lah. Saya tahu penulis salah satu yang ngajarin saya nulis lah gitu di Jogja, ngundang gitu lagi acara Muludan di sana. Dia datang ke Jogja, bisa nggak sini ikut Muludan gitu. Nah, kesempatan saya buat nyelesain novel Yuni. Gitu. Jadi di sana kurang lebih 10 hari saya kerjain di sana. Tapi nggak selesai di sana sebenarnya. Ada 3 tempat. Ya di Cilegon, di rumah, di Jogja, sama terakhir karena kemarin filmnya tayang di India, di IVI. Jadi dikerjain di sana juga. Oh, kemarin berangkat ke India ya? Berangkat juga ke India. Wih, sama Mbak Najla. Sama Teh Najla. Sebelumnya Teh Najla juga kita undang sama Rambo. Iya, sama Rambo ya. Karban Podcast. Ternyata setelah kita undang dia jadi berangkat tuh. Itu berkat Kamila Andini sebenarnya. Saya kira berkat diundang ke sini. Enggak lah. Ya itu, jadi 3 tempat lah gitu menyelesaikannya. Jadi makanya di titik mangsanya agak keren tuh, Cilegon, India dan Titi Mangsa tuh Jogja. Titi Mangsa tuh catatan penyelesaian naskahnya lah ada nanti di halaman terakhir. Di mana ditulisnya gitu ya. Gitu. Jadi Cilegon, Jogja, India. Luar biasa. Berapa hari di India? Di India seminggu lah. Seminggu. Yes, perjalanan juga ya. Udah bisa joget-joget.
Dikit. Gamatin aja lah di sana, kita joget-joget aja. Oke. Karena nggak ada yang kenal kan. Iya. Nah, di uni ini kalau dari biasanya kan dari novel ke film ya. Iya. Nah, ini agak beda dari film ke novel. Sebenarnya sih udah banyak penulis yang udah melakukan ini kan. Dulu tuh kayak misalkan Endang Rukmana juga dulu pernah ya. Terus mungkin siapa lagi penulis-penulis yang pernah? Banyak sih, ada beberapa ya. Cuma lupa aja. Iya. Apa kesulitannya kalau dari film ke novel? Kesulitannya sebenarnya ini antara kesulitan atau kemudahan ya. Oh gitu. Jadi si karakter tuh sudah terbentuk di kepala penonton. Gitu, karena dia udah nonton visual kan. Iya. Jadi akhirnya kita terbatas untuk mengimajinasikan si karakter. Gitu. Cuma beruntungnya Mbak Kamila sama Mas Iva ya, produsernya ngasih kita kelonggaran lah untuk mengembangkan, mendevelop karakternya lebih luas lagi gitu. Kayak di film misalnya, di film nggak ada Yuni kecil. Iya. Di novel saya bisa munculkan itu si Yuni kecil. Nah itu kan ada. Ya itu kan nanti akan terbentuk imajinasi baru kan gitu. Theater of mind dari si pembaca akan melihat, oh ada karakter lain nih selain yang di film gitu. Iya. Gitu aja sih, ya antara kesulitan dan kemudahannya gitu. Oke. Nah ini menulis cerpen, selain menulis novel juga menulis cerpen ya? Iya. Ini Surat yang Berbicara Masa Lalu, terus Mbah Syukur. Kalau Yuni di Gramedia, kalau ini mah bukan ya? Bukan. Nah kalau itu juga di Epigraph ya? Iya. Kalau menulis cerpen sendiri Bang Ade? Iya. Sejak kapan? 2012. Awalnya otodidak ya, ngikutin grup-grup penulisan di Facebook. Kayak gitu. Ada namanya Forum Aktif Menulis, dulu aktif ngirim karya di situ, terus dibedah bareng di situ sama beberapa penulis. Lalu pas terbit buku pertama baru saya kenal Rumah Dunia. Rumah Dunia 2013, angkatannya nama Daru ya. Iya. 2013 itu angkatan 23. Daru itu siapa? Mas Daru. Oh iya, Mas Daru. Ya. Gitu. Jadi ya itulah perjalanan awalnya 2012, buku pertama terbit 2013. Baru ada yang ngenalin Rumah Dunia. Ya selanjutnya saya berkegiatan di Rumah Dunia, gitu. Belajar nulis di sana, jadi relawan juga di sana. Gitu. Tahun 2017 pernah lolos sebagai penulis Emerging Ubud Writer and Readers Festival. Waduh, agak sulit ngomong. UWRF di Bali ya. Iya. Oke. Ini gimana sih prosesnya untuk bisa lolos ke sana tuh? Ini percobaan ketiga kali. Ketiga kali? Iya, makanya banyak orang yang ngira kan saya baru ngirim langsung lolos tuh. Sebenarnya enggak, saya percobaan dari tahun 2013, 2015, dan itu di 2017 itu. Nah buku ini yang saya kirim nih. Oh, Surat yang Berbicara Tentang Masa Lalu. Iya. Judulnya cerpen yang lolosnya memata-matai kerja penulis. Nah itu. Jadi sebelum jadi buku itu skripnya saya kirim ke sana, naskahnya tuh, si draftnya. Kumpulan cerpen buku ini. Ya, kumpulan cerpen itu. Lalu salah satu cerpennya kan dipilih ya, kan satu doang yang dipilih lolos. Akhirnya saya ngajuin diri ya ke Pak Edi, ini penerbitnya Pak Edi yang di Jogja. Basa Basi. Masih lininya sama Diva Press. Saya ajukan, Pak ini saya lolos nih di Ubud. Sayang banget kalau naskahnya nggak kita terbitkan gitu. Kan saya kesananya nggak bawa produk gitu. Akhirnya ya diterbitkanlah buku ini. Gitu ya, speak bagongnya ya. Jadi emang untuk bisa menerbitkan tuh harus kita pintar merayu orang lain. Merayu. Ya. Tapi yang menarik di sini ada buku ini apa tuh? Apa yang kita bicarakan? Di usia 26. Iya. Apa yang dibicarakan selain ingin menikah gitu? Ini tahun 2019 ya? 2019. Usia saya 26 itu. Iya kan, bener kan? Iya kan, ngomongin pengen nikah kan? Iya, justru mempertanyakan orang-orang yang bertanya soal pernikahan. Oh, ke jadi Bang Ade? Iya, ke kita lah gitu pada usia itu. Saya mau udah, nggak ada yang nanya lagi. Ya kan di tahun itu. Sialan. Emang prestasi Anda itu doang. Iya. 1-0 saya kalau urusan itu. Tapi emang gitu, Bang Daru, maksud saya gini loh. Kita nggak pernah mempermasalahkan ya orang mau nikah di usia berapapun gitu selama sesuai dengan aturan negara dan agama gitu. Tapi
bisa nggak sih ngomongin yang lain gitu. Di cerpen ini tuh saya ingin bicara itu bahwa tokohnya ada yang lagi fokus dengan karir misalkan, ada yang pengen fokus dengan keluarganya dulu. Kok tiba-tiba kayak seolah di usia 25 ke atas gitu atau dia di usia 20-an lingkungan teman-teman kita tuh akan bertanya tentang itu aja gitu. Emang nggak bisa nanya yang lain gitu, nanya prestasi kayak nanya karir saya kayak gitu kan, karena orang fokusnya beda-beda gitu ya, nggak semua orang ya, dan sebenarnya itu kan pilihan aja gitu, nggak mesti harus kalau belum nikah sih kenapa, dan kayak ya udah sih gitu, biasa itu kan privacy gitu. Privacy dan ya pribadi urusannya gitu kan. Iya. Ya ini pembelaan aja sebenarnya. Kan. Padahal dia lagi belum nikah gitu, dia perasaan setuju. Ya setuju. Balik lagi ke menulis banget ya. Ya salah itu mas selingan doang. Sekarang dengar-dengar sedang ada buku baru yang akan terbit. Iya, lagi disiapkan juga. Lagi disiapkan. Buku apa tuh? Kumpulan cerpen lagi sih. Enggak bosan-bosan nulis kumpulan cerpen aja. Sebenarnya bosan, tapi penerbit ini meminta. Iya, dulu kan kita biasa kalau ngirim ditolak ya. Oh, awalnya ngirim-ngirim dulu? Iya, zaman dulu. Awal-awal kita kan kalau ngirim-ngirim ke penerbit ngerasain ditolak kan. Saya ke Gramedia aja pernah ngerasain ditolak. Gitu. Sekarang udah posisinya udah diminta. Oh gitu. Mohon maaf nih Dar nih. Tuh kan. Sebenarnya bukan bahasanya bukan kita tapi lu gitu. Kalau gua masih tahap itu. Nah, kan artinya tuh secara karir kita berbeda, tapi kalau soal pernikahan ya boleh saya kalah. Ini ngebalik lagi ke situ ya. Iya. Ini mau bahas bukunya nggak nih? Iya, terus bukunya. Bukunya judulnya Sahut Kabut. Sahut Kabut. Iya, itu kumpulan cerpen setelah saya melakukan pendakian ke Bromo. Das gaya. Gitu. Iya lagi ada tahun 2000 berapa? 2021. 2020. Ya 2020 bulan Desembernya. Iya. Itu saya ke Bromo sama teman, lalu dia bercerita banyak hal lah. Akhirnya ya muncullah cerpen judulnya Kabut. Gitu. Lalu dari editor dan penerbitnya Indonesia Tera. Itu adanya di Bali dan ada banyak pusatnya, ada di Jogja juga cabangnya, dan ya bicara tentang obrolan kita selama pendakian gitu. Lalu kata penerbit kayaknya tambahin sahut, seru deh gitu. Jadi judulnya tadinya judul cerpennya Kabut, tetapi judul bukunya Sahut Kabut. Kayak gitu, ada kurang lebih ada 14 cerpen di buku itu. Oke. Jadi apakah memang semua cerpen-cerpen Bang Ade itu bersumber dari proses perjalanan? Kayak ini Yuni kan harus ke Jogja dulu, kemudian itu juga enggak. Proses penulisannya ya? Enggak juga sih sebenarnya. Pada akhirnya ya. Kalau dulu kan emang kayak menulis tuh karena hobi, tapi punya ritual tersendiri lah gitu, harus apa ritualnya? Enggak, maksudnya ritual tersendiri. Enggak, kasih tahu aja enggak apa-apa. Siapa tahu kan Bang Ade Enggak, maksudnya nyari tempatnya harus yang sepi. Oh, harus di bawah pohon beringin? Enggak, di rumah juga nggak apa-apa. Tapi saya setiap malam dulu tuh kalau nulis, karena sekarang udah nganggap sebagai profesi ya. Jadi ya kapanpun harus bisa gitu nulis. Gitu. Jadi nggak harus terpatok harus malam atau harus ketika sendiri. Bahkan di rame-rame ini kan Yuni ini nulisnya bahkan lagi rame-rame gitu, kayak di bandara, di pesawat, gila nggak tuh? Udah kayak Seno kan? Gila Bang. nulis di pesawat, karena emang udah dikejar deadline. Oh, sampai harus nulis di pesawat. Iya, udah dihubungin sama penerbit gitu. Pengerjaannya pun paralel. Jadi ketika saya selesai bab 5 misalkan, saya kirim, diedit, saya ngerjain lagi. Gitu aja. Saling sambung aja. Oke, berapa halaman sih? 164 kalau nggak salah. Dalam waktu 1 minggu. Ya kurang lebih lah segitu. Mantap, boleh. Pertanyaan selanjutnya Bang Ade, kalau nulis tuh ini kan banyak nih teman-teman kita yang lagi pengen belajar nulis. Mungkin Sobat Radar Banten Podcast juga memang punya minat untuk menulis tapi masih bingung segala macam. Terus teman-teman pelajar juga mungkin ya pengen berkarya gitu. Gimana sih? Apa sih tips menulis ala Ade Ubaidil? Pertama karena hobi sih. Gitu, maksudnya kayak kan saya datang dari Cilegon, ngikut pelatihan menulis di Rumah Dunia, itu kan lumayan jauh ya. Artinya Cilegon, Cibeber memang lingkungannya bukan lingkungan bukannya terbentuk secara literat lah gitu untuk urusan tulis menulis. Itu walaupun ada katanya beberapa 1-2, tapi kalau ngelihat zaman dulunya ya banyak pengarang kitabnya gitu yang berasal dari sana, pondok pesantren kan. Iya, oke. Tapi ya itu maksudnya yang penting hobi dulu,
buat diri kita jadi hobi untuk menulis karena kalau kita nggak mau ngelakuin misalkan gini lah, kita ikut pelatihan menulis karena diajak temen, gitu, kita nggak ada into gitu, nggak tertarik dengan, nggak ada motivasi besar, nggak ada motivasi besar untuk menulis gitu. Akhirnya ketika temen nggak ikut pelatihan ya kita juga akhirnya nggak. Jadi pertama niatnya harus benar-benar hobi. Terus alasan kita nulis itu apa? Alasan. Kalau Bang Ade apa? Duit. Kalau saya dulu hobi, sekarang duit. Sekarang. Nggak, maksudnya ya itu perjalanan sih, alasan akan berubah sih motivasi. Jadi semakin kita jelas motivasinya, ya akan tahu arah kepenulisannya kemana. Misalkan mau, saya pengen misalkan nyari duit, ya nulis karya fiksi yang komersil lah, novel gitu, atau jangan sastra-sastra yang ya kita tahu pembacanya belum banyak gitu. Jadi ya pertama harus tahu dulu motivasi kita nih menulis untuk apa, gitu. Dan nggak masalah kalaupun orientasinya uang, ya nggak masalah, realistis kan. Realistis. Ya, karena bisa jadi profesi juga kan menulis sekarang. Hampir banyak perusahaan atau ya media digital yang nyari pekerja copywriter kayak gitu kan. Jadi menulis itu bukan hanya soal buku sebenarnya. Gitu, siapapun harus bisa nulis kalau kata saya, karena pada akhirnya akan terpakai, apalagi untuk konten creator. Kayak YouTuber kan sebenarnya itu mulainya dari skrip dulu, nggak yang tiba-tiba ngomong. Ini nyindir Rada Banter Podcast bagaimana? Oh, enggak, emang enggak gitu. Kalau Daru kan udah otomatis jago. Iya. Gitu, maksudnya ya artinya jangan takut lah, buku emang orang masih baca buku. Ya kan nulis bukan cuma soal buku gitu. Kayak saya kan akhirnya berkembang ke nulis skenario gitu. Belajar juga nulis skenario di Rumah Dunia, ada Kang Langlang saya diajak belajar nulis buat FTV. Saya juga pernah tuh ada. Daru pernah juga kan? Iya, sekali tayang. Ya gitu. Lumayan. Terus nulis biografi atau misalkan nulis berita, banyak banget gitu dari nulis gitu, bisa berubah ke media audiovisual, ke animasi. Gitu. Tadi kan yang pertama hobi, niat, ya motivasi. Terus setelah itu dapat, ya harus mulai nulis. Orang suka nanya kan, tapi saya nggak tahu teorinya. Nulis aja dulu. Kalau saya gitu, karena biasanya kalau udah nulis kita tahu tuh kekurangan di mana. Kan banyak yang ngomong ke saya, dia pengen belajar nulis ya. Tapi kan saya udah tulis aja dulu. Tapi saya tungguin sampai sekarang gitu, misalkan dia nggak ngirim tulisan karena dia bingung mau nulisnya dari mana mulainya. Gitu. Makanya saya kadang suka ngasih tahu, udah baca aja dulu. Biasanya gini loh, saya percaya pembaca yang baik itu kalaupun harus menulis, dia akan lebih baik ketimbang penulis yang tidak membaca. Gitu. Jadi biasakan dulu membaca, baru ya dipaksain nulis gitu, biar tahu kita tuh di mana sih batasnya. Karena biasanya kehabisan kata-kata kan, kayak writer blocks kayak gitu. Ya itu mah alasan aja gitu, karena sebenarnya motivasinya dia kurang kuat. Kalau dia motivasinya kuat, misalkan saya pengen nyelesain satu cerpen ini karena misalnya saya pengen ngalahin Daru, gitu, ya bisa aja. Yang penting jelas aja motivasinya gitu, jangan cuma ikut-ikutan orang lain aja. Jangan kayak cuma gitu ngelihat ikut-ikutan, kayaknya penulis keren ya, cobalah. Jangan cuma gitu ya. Oke. Kadang orang yang mau nulis itu dia suka minder sama tulisannya kalau udah jadi. Tadi kan dibilangnya nulis aja dulu. Tiba-tiba udah nulis suka minder. Banyak tuh yang kayak gitu. Ya banyak, karena kan kita ya zaman saya sekolah dulu pun saya menulis itu nggak untuk konsumsi teman-teman. Maksudnya nggak semua teman sekelas boleh baca, gitu. Jadi ada beberapa teman sahabat doang yang boleh baca tulisan saya. Karena ya pertama kita malu ya, takut diketawain gitu. Makanya saat kita akan menulis, ya pastikan kita udah punya mental yang kuat lah gitu untuk menerima masukan dan kritikan. Gitu. Gitu ya. Karena banyak teman-teman saya juga yang pada akhirnya berhenti menulis karena dicaci maki sama lu kan. Iya kan? Ya, bukan dicaci maki dong, kan dikasih masukan. Tapi kan orang beda-beda ya cara nangkepnya ya gitu. Kalau saya kan apa adanya aja gitu. Kalau bilang jelek ya bilang jelek, tapi saya kasih alasan jeleknya di sini yang mau diperbaiki di sini. Gitu. Tapi kan orang kadang nggak siap dengan itu. Karena media sosial kita sudah terlalu cepat gitu ya, udah terlalu komunikasi itu udah kayak per sekian detik, jadi pengennya ngebaca yang enak-enak aja gitu, kayak pengen pujian-pujian aja ngedengernya gitu. Jadi ketika dapat kritik nggak terima kayak gitu. Siapa tuh?
Nggak usah dikasih siapa dong, nggak usah dipancing. Ini saya sebutin nggak disensor nanti. Iya, oke. Oke Bang Ade, luar biasa obrolan kita pagi hari ini. Siang ya sebenarnya ya. Siang. Terakhir Bang Ade, closing statementnya buat teman-teman semua yang sekarang lagi berjuang untuk belajar nulis sastra. Ya, menulis itu pekerjaan yang melelahkan ya. Mungkin yang lain juga sama aja sih sebenarnya. Yang penting mau ada kerja kerasnya gitu. Saya nulis mulainya dari 2012 dan baru kerasa hasilnya sebenarnya di tahun-tahun akhir ini 2021 2020. Wih, hasilnya udah bisa kebeli? Insya Allah lagi nggak usah. Ya alhamdulillah gitu, sekarang udah lagi kredit rumah. Widih, alhamdulillah. Gitu. Dari jadi, nulis dia pure dari nulis. Ya enggak, dan nulis doang kan akhirnya berkembang ke ngisi seminar. Ngisi nulis. Iya, awalnya dari nulis, tapi kan ya itu banyak cabang ya kan dari menulis itu. Gitu. Jadi ya kalau teman-teman ngerasa yang sekarang lagi baru memulai, buat teman-teman pemula, kok saya belum dimuat koran misalkan, kok saya naskahnya ditolak, ya memang itu perjalanannya gitu. Kita harus kuat dengan medan itu, apalagi penulis kan banyak banget gitu. Kita harus nemuin apa perbedaan kita dari penulis lain. Gitu. Saya selalu ngerasa yang saya tulis ini udah ditulis orang belum sih? Gitu. Kalau udah ditulis orang, saya harus lebih baik dari tulisan itu. Gitu. Intinya jadi cari pembeda ya. Ya, cari pembeda dari karya kita. Oke, itulah dia Sobat Radar Banten Podcast, obrolan santai dengan Ade Ubaidil, seorang penulis novel, cerpen, esai, skenario film, wes kuakil lah pokoknya mah. Hatur, thank you semuanya. Terima kasih Mang Daru, Radar Banten juga. Salam apa nih salamnya? Radar Banten. Salam Radar Banten. Iya udah.